subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في الأخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء النبيين وشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون Untuk Ibu Ati udah siap ya? Ya Pak. Bu Ati, saya udah kirimkan link YouTube-nya, Bu. Silakan dikirim dulu ke grup sebelum kita mulai. Oh iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kita mulai saat ini untuk Zoom meeting pelajaran basic online selling. Nah, saya masih menunggu nanti sampai yang mengikut di Zoom sudah ada maksimal 100 orang. Setelah itu saya akan informasikan link YouTube ke grup Anda ya, bagi yang sudah tidak bisa masuk ke Zoom meeting. Nah, sebelum kita mulai hari ini sharingnya, saya ingin mengingatkan bahwa untuk Bapak Ibu, teman-teman, paling bagus kalau Anda bisa nonton 5-5-nya sebelum menghadiri acara Zoom online selling seperti ini. Tapi minimal 2 video yang pertama, video pertama dan kedua itu yang wajib Anda tonton dan sudah kuasai sebelum ikut acara ini, supaya Anda bisa nyambung gitu ya nanti obrolannya. Nah, hari ini kita akan ada 2 rekan yang sharing. Jadi yang pertama adalah Ibu Andi Kasliati, Ibu Ati. Beliau ini biasanya di Makassar, cuma saat ini karena lagi PSBB di Makassar, jadi beliau lagi mudik juga ya. Padahal udah dilarang sama Presiden nih mudik ya. Lagi di Palopo beliau, jadi semoga saja sinyalnya bagus. Kemudian satu lagi adalah Pak Raymond. Pak Raymond sekarang lagi di mana Pak? Lagi di ujung dunia juga ya kayaknya ya. Coba saya unmute. Di unmute aja Pak Raymond. Ya. Iya, lagi di Sulawesi Utara Pak. Di Bolong Mongondo. Oh, di Sulawesi. Ya, di Bolong Mongondo. Wah, luar biasa. Jadi hari ini dari Sulawesi semua ya. Karena Pak Raymond lagi di dekat site-nya nih, di tempat kerja ternyata. Nah, cuma kita lihat waktu nanti Bapak Ibu, seandainya ternyata waktunya tidak cukup, kan Bu Ati dulu yang sharing, terus kita buka kesempatan tanya jawab kepada Ibu Ati. Setelah itu kita akan buka kesempatan tanya jawab umum. Umum artinya semua yang Anda mau tanyakan soal online, mulai dari WhatsApp, mau Instagram, mau Facebook boleh. Nah, kalau ternyata masih ada waktu, baru kita lanjutkan dengan Pak Raymond. Kalau nggak ada waktu ya Pak Raymond cadangan aja hari ini gitu ya. Kita nggak perlu amat lah ya. Siap. Siap. Nggak keburu Pak Raymond, berarti disimpan untuk hari Kamis nanti insya Allah. Ya, bisa Pak. Baik. Ya, sambil kita mulai aja, ya nanti pantau untuk Zoom meeting kalau udah full, saya akan kirimkan link YouTube ya ke upline Anda supaya bisa diinfokan juga. Oh iya, ngomong buat Anda yang grupnya memang harus lewat YouTube, nggak punya Zoom, boleh diinfokan ke saya via WhatsApp, nanti saya kirim link YouTube-nya juga. Baik, kita langsung mulai saja dengan sharing dari Ibu Ati yang sekarang lagi di Palopo, Sulawesi Selatan. Silakan Bu Ati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ati. Jadi kebetulan saya lagi di Palopo sekarang. Jadi hari ini saya diminta untuk sharing sedikit pengalaman saya dalam menjalankan ini bisnis online atau berjualan online. Nah, jadi kalau saya pribadi itu saya memanfaatkan ini inner circle sama outer circle. Dan saya menggunakan sosial media itu WA dan Facebook. Saya fokusnya ke situ.
Nah, kenapa WA dan Facebook? Karena kalau WA pertama itu WA ini powerful sekali. Kenapa? Karena memang dari WA tersebut itu kita bisa ketemu langsung banyak orang. Jadi memang personal langsung dibandingkan kalau Instagram itu akun. Kadang jarang orang yang buka kayak gitu. Nah, kalau WA pasti sering dibuka kayak gitu. Makanya saya lebih berfokus ke WA. Tapi yang pertama saya mau bahas dulu soal yang inner circle. Nah, jadi kalau inner circle sendiri, kalau di timnya saya, biar saya tidak bingung, itu saya bagi-bagi. Saya kelompok-kelompokkan inner circle. Jadi inner circle yang pertama itu dari segi keluarga. Nah, terkadang ini dari keluarga itu banyak mungkin teman-teman yang tidak save nomor-nomor keluarganya. Nah, jadi kalau saya pribadi itu sama manfaatkan sekali bagaimana caranya ini keluarganya saya bisa save kontaknya saya. Contoh kayak tante, sepupu, om, temannya kakak kayak gitu. Nah, terus kalau saya pribadi itu dari segi temannya kakak. Nah, kalau saya memanfaatkan dari segi temannya kakak. Nah, kebetulan temannya kakak ini rata-rata SP tinggi, jadi saya maksimalkan ke situ karena memang kakak saya ya memang negatif soal bisnis, tapi saya masih punya banyak teman-temannya kakak. Nah, dari situ temannya kakak saya chat satu persatu untuk di save kontaknya. Saya tanya begini, Assalamualaikum kak, kenalkan saya Atinya ini di save ya kak kontaknya saya. Nah, dari situ dia jawab, oh iya saya save. Nah, terus dari situ dia save kontaknya saya. Nah, apa yang saya lakukan setelah itu, saya posting-posting produk dari situ. Nah, terus dari situ beberapa temannya kakak, alhamdulillah kemarin itu sempat order ini pelangsing kurang lebih 1 jutaan dari temannya kakak kayak gitu. Nah, terus dari situ bahkan temannya kakak ini ada 2 orang yang join langsung CP kayak gitu dari memanfaatkan dari segi keluarga. Nah, itu dari segi keluarga. Terus selanjutnya dari segi teman. Nah, terkadang kita punya grup di WA, itu grup-grup teman SD, SMP, SMA. Kadang kontak tersebut itu kita tidak save. Nah, jadi apa yang dilakukan kalau saya pribadi itu dari teman SD sampai SMP, SMA semuanya, bahkan kalau pernah TK saya save juga kontak-kontaknya dari SD sampai kuliah, saya save semua kontak-kontaknya satu persatu. Nah, bagaimana caranya kalau saya pribadi saya save misalnya teman SD, saya bilang begini, Assalamualaikum, kenalkan saya Ati teman SD tak, teman SD-nya kita dulu kayak gitu. Terus minta tolong di save kontakku ya kayak gitu. Nah, dari situ banyak teman-teman SD saya itu order produknya, bahkan kemarin ada yang order paket ini spirulina sama Vitalain banyak, padahal dia cowok kayak gitu. Jadi memang kalau saya pribadi itu inner circle kencang sekali closingannya, karena memang kalau saya maksimalkan sekali kalau yang inner circle itu dari teman SD sampai kuliah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya WA pribadi. Nah, di WA pribadi sendiri terkadang kita punya kontak di WA itu bisa sampai ratusan, sampai 1.000. Nah, tapi yang lihat story-nya cuma 50, kadang 100. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang kalau saya pribadi yang saya lakukan itu bagaimana caranya kontak saya yang misalnya 1.000 itu saya chat satu persatu untuk minta tolong untuk di-save kontaknya saya, karena itu potensi besar sekali ketika kontaknya Bapak Ibu 1.000 itu berpotensi sekali itu closingnya bisa lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi saya chat per satu-satu itu, terus saya langsung biasa kalau sudah dia save kontaknya saya biasa langsung posting kayak gitu, posting-posting gambar produk yang menarik. Nah, itu dari segi WA pribadi. Nah, terus dari segi lingkungan, nah ini juga kadang kita lupakan dari segi lingkungan. Mungkin dari segi lingkungan ini ada mungkin grup harisan, grup remaja masjid. Nah, itu kan kadang biasa kita cuma kenal saja di lingkungannya. Nah, jadi kalau saya pribadi itu usahakan bagaimana caranya kontak-kontak orang-orang yang di lingkungannya kita, orang yang Bapak Ibu kenal itu bisa save kontaknya mereka kayak gitu, biar bisa biar bisa saling save itu ya minta tolong untuk di save kontaknya juga, jadi bisa memperbanyak kontak kayak gitu. Nah, itu dari segi lingkungan. Terus selanjutnya yang paling menarik juga itu dari segi promote. Kalau saya pribadi itu memaksimalkan sekali, karena promote ini itu kalau saya itu 11, menurut saya itu 11-12 dengan BBM dulu kalau soal promote ini. Nah, terus kalau soal promote itu kan kadang biasa ada orang yang kirim kontak temannya. Nah, orang yang kirim kontak temannya itu berarti itu orang yang mau menambah kontak. Nah, kalau saya pribadi itu ketika
ada orang yang kirim kontak temannya. Nah, saya langsung japri dia, saya chat dia untuk save kontak saya. Nah, setelah di save kontak saya, itu saya ini minta tolong untuk apa? Untuk promosikan jualannya saya kayak gitu. Nah, terus kalau ini Pak bisa di apa? Di share screen ya, biar Boleh, Bu, lebih silakan. paham. Oke, Sebentar. contohnya ya. Saya nyalakan, tolong itu. Ya, sudah bisa ya? Silakan. Oke, biar lebih paham lagi. Jadi saya contohkan. Nah, nah contoh kayak gini. Misalnya kan ini biasa ada orang yang promote kontaknya teman-temannya. Nah, jadi contoh saya cari kontak dulu. Orang yang sering promote kontak temannya. Nah, Belum ada kelihatan nih Bu Ati di layar? oh belum ada ya Pak. Iya. Kok putih ya? Nggak muncul ya? Tunggu Pak, saya ulang lagi. Pak Ardi, Pak Farid, ada yang bisa lihat nggak? Nggak kelihatan. Nggak muncul ya? Nggak bisa Putih. Pak. Iya. Iya, kenapa ya? Harusnya bisa. Share-nya mungkin salah. Share screen apa share apa? Share screen, Bu. Pakainya share screen. Oh iya Pak. Coba di stop dulu, lalu pilihnya share. Ini baru benar. Ya, ini baru benar, share screen. Oh iya. Ini udah kelihatan, Bu. Oh iya oke. Nah Ya, contoh silakan. kayak gini, ini ada kontak yang sering promote kontaknya temannya. Nah ini banyak. Nah terus contoh kayak gini. Jadi ini kan orang yang promote kontaknya temannya berarti orang yang memang mau menambah kontak. Nah ini kan dia sudah tidak aktif, ada itu yang terlihat kurang lebih 20 ini tanggal 20 bulan 4. Nah jadi kita cari yang aktif. Contoh sambil contoh kayak yang tadi malam ini ada yang saya chat. Ini saya ambil dari kontaknya temannya yang tadi, yang Syasha. Jadi apa yang saya lakukan, yang dari kontak teman yang promo tadi itu, saya chat, Assalamualaikum, kenalkan Kak. Nah, saya selalu pakai kata Kak, walaupun misalnya umurnya ini di bawahnya saya, tapi saya selalu pakai Kak, karena memang orang itu ketika dipanggil Kak, itu lebih enak. Kayak gitu. Nah, salam kenal Kak, saya Ati, temannya Syasha, di save ya kontakku, kalau boleh tahu asli mana Kak. Nah, terus dia jawab asli Makassar, kamu? Nah, saya di Palopo, salam kenal ya Kak, namanya siapa? Nah, di save ya Kak, kontak atas nama Ati, mungkin saja suatu saat bisa silaturahmi. Kakak atas nama siapa? Oke, di save. Nah terus sudah Kak di save kontaknya? Iya sudah. Jadi kalau saya pribadi saya selalu tanya kembali apakah dia sudah save kontak saya atau tidak, karena terkadang ada orang yang bilang iya tapi dia tidak betul-betul save begitu. Jadi saya itu chat kembali untuk memastikan apakah dia betul-betul save kontak saya atau tidak. Nah setelah itu, nah terima kasih ya Kak. Jadi saya selalu sebut namanya biar lebih akrab. Nah apa yang saya lakukan setelah itu ya, saya tanya dia, Kak Anggi boleh minta tolong bantu brokes nggak? Alasannya lagi belajar jualan online, kalau boleh ntar saya kirim kata-kata brokesnya Kak. Nah jadi kalau saya pribadi ini bagus sekali menurutnya saya. Nah terus bisa dijelaskan secara detail. Nah terus saya kirimkan kata-kata brokesnya. Nah kalau saya pribadi saya langsung pakai link biar orang lebih nyaman untuk chatnya, bisa lebih cepat, nggak ribet. Nah jadi saya bilang begini, itu Kak kata-katanya untuk broadcast, di share ke teman-teman kakak, mungkin aja ada yang butuh. Nah kayak gitu. Nah kalau saya pribadi seperti itu kalau dari segi promote kayak gitu. Jadi itu kalau saya dari situ saya bisa banyak dapat kontak, dan memang kontak yang saya dapat itu kontak yang memang mau tanya-tanya. Kenapa? Karena tadi dia save kontaknya kita untuk apa? Pasti dia mau tanya-tanya kayak gitu, karena dia sudah lihat kata-kata brokes yang sudah dikirim sama temannya tersebut. Nah terus selanjutnya yang tadi yang ke-6 itu prospek. Nah jadi inner circle ini yang bagian dari prospek. Nah kelompokannya tadi itu prospek. Kalau saya pribadi di prospek ini terkadang kan ada prospek yang negatif. Nah jadi kalau saya pribadi prospek negatif itu yang saya lakukan itu saya tetap jalin hubungan sama dia. Bahkan ada yang pernah hina juga ya, tetap saya jalin hubungan. Bagaimana caranya saya jalin hubungan? Itu saya
komen setiap statusnya. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk dia save kontaknya saya, terus setiap statusnya saya komen, saya kasih tanda jempol saja. Nah, kayak gitu. Nah, kalau saya dari situ kemarin, alhamdulillah itu ada prospekan negatif yang memang menawarkan diri langsung, banyak beberapa yang memang menawarkan diri langsung ke join, kayak gitu. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya save kontaknya tadi? Yang saya lakukan itu, saya posting bukti-bukti dari hasil bisnis ini. Nah, contoh misalnya terima bonus, terus reward-reward dan lain-lain, saya posting kayak gitu. Nah, ada yang komen. Nah, terus dari situ juga, dari prospekan negatif, itu banyak yang order produk. Kayak gitu. Mungkin saja dia tidak butuh bisnis, tapi mungkin dia butuhnya itu produk. Kalau saat kemarin tuh ada beberapa yang beli peninggi, pelangsing, banyak. Kayak gitu, penggemuk bahkan. Nah, terus terakhir, itu soal WA group. Nah, jadi kalau saya pribadi inner circle itu saya kelompokkan jadi 7. Kayak gitu ya. Nah, terus yang pertama tadi keluarga, yang kedua teman, yang ketiga WA pribadi, terus lingkungan, promote dan prospek. Dan yang ketujuh itu WA group atau grup WhatsApp. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau Bapak Ibu maksimalkan grup WhatsApp ini, itu tidak akan pernah kehabisan kontak. Kalau saya pribadi itu tidak pernah kehabisan kontak. Kenapa? Karena ini potensinya besar sekali. Nah, terus malam ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana sih cara berburu grup WA tertarget. Kayak gitu. Nah, jadi bisa berburu kontak dari kecamatan, kabupaten, atau hobi, profesi. Kayak gitu. Nah, terus ini saya share screen saja biar saya bukakan di Google langsung. Nah, jadi kalau saya pribadi itu grup ini WA group itu kalau saya ini ada link. Nah, jadi nanti bisa di screenshot saja, nanti bisa dimasukkan di Google saja. Jadi nanti saya ini kan yang di sini tadi yang nah, yang di sini yang Palopo ini itu bisa diganti dengan kotanya teman-teman masing-masing, misalnya Jakarta. Nah, atau mungkin misalnya kabupaten, misalnya kalau di Sulawesi itu Bone kayak gitu. Nah, contoh misalnya ini saya buka di Google. Nah, jadi nanti ini bisa banyak link-link WA yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara memasukkan link-link tersebut. Nah, ini tadi Bone. Nah, ini. Jadi bisa dilihat di layar HP Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini. Wah, jadi bagus sekali nih, Bu. Nah, contoh kayak gini. Jadi nah, ini saya ambil satu contoh yang di bagian bawah. Kalau saya pribadi itu saya pakai 3 WA. Kayak gitu, 3 WhatsApp. Nah, setelah disalin, nah, saya pribadi itu pakai ini GBWA untuk masukkan grup-grup WA. Nah, disalin ke sini. Nah, kalau misalnya seperti ini linknya, berarti link tersebut sudah tidak bisa terbaca. Nah, apa yang dilakukan? Ini tadi kan bisa dibuka ini, yang bagian atas, yang Bone Online Public Group. Itu boleh dibuka. Nah, ini boleh disalin link yang bagian atas. Kalau misalnya yang tadi yang di Google tidak bisa. Nah, kayaknya ini tidak bisa. Jadi mungkin saya ulang. Nah, contoh ini, saya buka satu grup. Nah, ini kumpulan grup-grup Bone, Watang Pone yang di Sulawesi. Ini bisa disalin. Banyak. Nah, contoh sambil ini yang Watang Pone. Kampungnya Pak Hasibuan itu, Bu Atik. Iya. Nah, contoh ini. Nah, itu Melayu Kasutri. Nah, kurang lebih ada 3 peserta. Nah, kalau sedikit karena saya tidak masuk. Jadi cari yang banyak pesertanya. Nah, ini grupnya sudah tidak digunakan. Nah, ini juga. Jadi ambil lagi linknya. Ini banyak.
Bisa cari saja di Google nanti. Dengan cara tadi bisa profesi juga, pramugari kalau misalnya memang targetnya mau jual peninggi badan. Nah, ini ada 7 siswa SMP ini. Ada 75 peserta bergabung. Ya. Nah, setelah Tinggi badan, bergabung, tinggi badan. ini bisa kita chat satu persatu. Nah, kalau saya chatnya, Auto text ya Bu? iya Pak. Nah, kalau saya chatnya begini, Assalamualaikum Kak, salam kenal. Senang bisa satu grup dengan Kakak, kenalkan saya Ati dari Makassar. Kalau boleh tahu Kakak dari mana? Terus ketika dia jawab, ini kan udah aktif orangnya. Nah, nanti ini contoh saja. Nah, terus kalau dia jawab, asalnya, kalau saya pribadi, saya langsung bilangnya, terima kasih Kak, saya boleh save kontak Kakak ya. Save juga ya Kak kontak saya, siapa tahu nanti ada keperluan bisa saling bantu, insya Allah save aja Kak atas nama Ati, kayak gitu. Nah itu tadi banyak, tadi saya sudah ini bisa ambil linknya saja, nanti di screenshot saja di HP-nya Bapak Ibu nanti. Nah ini juga bukan cuma dari Facebook, bisa dari Telegram juga. Nah kalau saya pribadi tuh di grup di Telegram banyak sekali juga. Jadi sebenarnya kontak WA itu tidak akan pernah habis kalau Bapak Ibu maksimalkan. Kembali lagi tadi, ini bisa dari segi hobi, misalnya memancing, sepeda kayak gitu. Jadi bisa dimasukkan saja di Google. Nah seperti itu kalau saya. Nah terus apa yang dilakukan setelah masuk di WA tadi? Nah setelah masuk di WA, di grup WA masuknya itu caranya saya jangan langsung kirim ini jualan kayak gitu, karena kalau orang sendiri tidak suka dijualin kayak gitu. Makanya kalau saya apa yang harus dilakukan, sapa dulu kayak tadi, disapa, minta izin untuk di save kontaknya kayak gitu. Nah terus itu tadi bisa banyak dari segi profesi tadi, bisa juga dari segi perusahaan. Kalau misalnya memang ada perusahaan yang ditarget memang mau jualan di situ bisa. Itu kalau saya pribadi itu maksimalkan. Jadi kalau saya itu punya 3 WA dan memang itu berisikan grup-grup yang memang yang saya target. Misalnya saya mau jual peninggi badan, jadi saya cari grup yang memang orang yang ini mau daftar polisi dan lain-lain kayak gitu. Nah terus selanjutnya kalau saya pribadi itu kalau di WA itu saya biasanya itu dari WA itu saya biasanya chat 15 kontak di awal kalau di pagi hari, karena kalau WA sendiri ini sensitif, makanya kita harus kasih jeda untuk di chat. Karena kebetulan kemarin ada grup yang sempat terblokir WA-nya, makanya itu saya cari tahu, oh ternyata ada salahnya di sini kayak gitu, terlalu banyak yang di chat. Nah jadi kalau saya pribadi itu di pagi hari saya chat biasanya 15 kontak, setelah itu siang 15 kontak, malam 15 kontak. Jadi kurang lebih 45 kontak, tapi saya biasa kasih cukup sampai 50 kayak gitu. Nah, terus setiap kali chat 1-3 kontak, usahakan bagaimana caranya 1 menit dikasih jeda 1 menit, karena kalau misalnya tidak ada jedanya takutnya WA-nya Bapak Ibu nanti bisa terblokir kayak gitu. Jadi bagusnya dikasih jeda. Nah, kalau saya begitu. Nah, terus kalau misalnya pun WA-nya Bapak Ibu terblokir, itu sebenarnya sih ada tutorial di YouTube, bisa nanti Bapak Ibu cari untuk mengembalikan WA-nya Bapak Ibu. Ada caranya memang dan ada beberapa WA dan bisa kembali. Nanti Bapak Ibu bisa cari saja di YouTube tutorial untuk mengembalikan WhatsApp yang terblokir. Begitu ada tutorialnya di YouTube. Nah, terus kalau saya pribadi itu seperti yang memang mentornya kita bilang, Pak Rizky, itu kalau di WA targetnya dalam 1 minggu itu orang yang save kontaknya kita itu 50. Nah, jadi bagaimana caranya dalam 1 minggu itu saya usaha 50 orang yang save kontaknya saya. Nah, terus kalau saya pribadi setiap kali posting itu saya usahakan posting status, saya usahakan bagaimana caranya orang yang lihat story-nya saya itu bisa bertambah terus. Begitu contoh misalnya saya postingnya peninggi badan. Nah, bagaimana misalnya orang yang lihat story-nya saya itu cuma 50 di awalnya. Bagaimana caranya setiap saya posting lagi itu harus bertambah lagi kontaknya saya. Dari mana saya dapat? Dari tadi yang inner circle.
kayak gitu, yang kelompok-kelompok tadi yang saya kelompokkan dari inner circle. Nah dari situ tadi usahakan bagaimana caranya setiap kali nambah kontak, setiap kali posting itu bisa bertambah orang yang lihat story-nya kita kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya story-nya yang lihat 50, ya diusahakan bagaimana caranya posting selanjutnya jadi 52, posting selanjutnya jadi 53 kayak gitu. Kan targetnya tadi 50 satu minggu orang yang lihat story, bukan yang nambah kontak, tapi 50 orang yang lihat story-nya Bapak Ibu yang bertambah dari sebelumnya. Contoh misalnya story-nya Bapak Ibu yang lihat sebelumnya hanya 50. Nah, terus bagaimana caranya dalam satu minggu itu bisa jadi 100. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya konsisten dilakukan selama 1 bulan kan bisa sampai 200 kontak. Kalau 3 bulan jadi 600 orang yang lihat story-nya kita. Dan memang itu bagus sekali kalau misalnya Bapak Ibu maksimalkan. Nah, terus kalau saya pribadi itu kalau dalam berjualan, kalau saya waktu awal gabung itu saya pribadi saya kasih target untuk dirinya saya, karena kalau misalnya kita jualan tanpa target itu kadang malas-malas jualannya. Jadi kalau saya pribadi di awal-awal jualan itu saya kasih target dirinya saya. Jadi kalau saya di awal itu saya suka sekali jual peninggi badan. Kenapa saya suka jual peninggi badan? Karena kebetulan terbukti terbukti di dirinya saya bisa nambah tinggi. Akhirnya itu saya jualnya fokusnya jualan peninggi badan sambil jual produk lain, tapi saya utamakan peninggi badan. Nah dari situ di awal waktu saya gabung itu di awal saya jualan, saya target dirinya saya jualan 1 box kalsium waktu masih awal-awal gabung, 1 box kalsium dalam 1 bulan. Nah terus dari situ, terus setelah saya bisa jualan 1 box dalam 1 bulan itu naik lagi jadi 2 box, bahkan beberapa bulan kemudian itu bisa sampai 10 box kalsium dan 9 zinc dalam 1 hari. Kebetulan yang order itu kemarin dari Facebook, dari orang yang saya tidak kenal kayak gitu, outer circle. Nanti saya bahas soal yang Facebook. Nah jadi itu tadi kalau misalnya saya peninggi badan tadi bisa sampai targetnya itu 10 kalsium sama 9 zinc. Setelah saya bisa itu apa yang saya lakukan, saya naikkan lagi tingkatannya bisa jadi 15, bahkan pernah closing sampai 15 kalsium dan beberapa zinc juga paket peninggi badan. Nah kebetulan itu kemarin ada beberapa kejadian, ada konsumen saya itu pernah order peninggi badan sama distributor lain tapi tidak nambah tinggi. Nah terus kebetulan dia tanya saya, akhirnya saya edukasi. Akhirnya dia order peninggi badan kurang lebih 4 kalsium sama 3 zinc. Nah terus dia konsumsi berapa bulan dan ternyata tingginya cuma naik 1 cm. Terus apa yang saya lakukan lagi, saya edukasi kembali, dan setelah saya edukasi kembali dan luar biasanya orang ini itu bisa dia langsung mau beli peninggi badan 30 box kalsium dalam 1 hari. Nah, jadi ketika saya bisa jualan 30 box dalam 1 hari, jadi saya tercapai dalam sebulan, itu bisa jualan 30 box kalsium dalam sehari. Padahal itu orangnya, nambah tingginya cuma 1 cm, tapi karena saya edukasi, akhirnya dia bisa beli. Terus saya tanya, kenapa Kak beli peninggi badannya sampai sebanyak itu? Katanya mau dibawa pulang kampung oleh-oleh untuk keluarga. Kayak gitu. Nah, jadi itu kalau saya pribadi, makanya dalam berjualan online itu penting sekali yang namanya target, kayak gitu. Karena kalau tidak ada target susah untuk jualannya. Nah terus yang tadi yang itu dapat orderan dari Jepang itu kebetulan kurang lebih dia order itu dari Facebook, itu dari outer circle, itu kurang lebih dia order 5 jutaan bersama ongkir. Padahal sebelumnya cuma posting saja konsisten dan lain-lain. Nah terus kalau dia dari segi Facebook sendiri, itu kalau saya di Facebook sendiri itu pakai hard selling. Nah kalau hard selling, kalau saya pribadi itu pakai WA jualan. Contoh misalnya kayak gini. Nah jadi saya buka WA Facebooknya saya. Nah jadi kalau saya pribadi pakai Facebook fake yang bukan fotonya saya. Nah jadi kalau saya pribadi, Pak Farid, itu Facebook hijab ya Pak Farid ya. Ya jadi kalau saya pakai yang ini, tapi kalau saya di sini mainnya hard selling, tapi kalau di WA tadi yang soft selling. Nah jadi saya pakai akun fake. Nah terus kalau saya itu saya target bagaimana caranya dalam sehari saya bisa chat sampai 100 orang. Nah jadi contoh
Nah ini kan orang barat, jadi saya biasa ndak chat, saya langsung hapus pertemanan. Betul. Ini kayaknya juga orang Indonesia. Nah, jadi kalau saya di sini, saya memang mainnya sih hard selling, karena memang saya target bagaimana satu hari saya bisa chat, kalau lagi santai mungkin bisa lebih dari 100. Kalau satu hari bisa saya chat biasa kadang 100. Pakai auto text semua ya. Iya Pak. Nah contoh, oh bukan ini. Kalau saya sih pakai auto text semua biar lebih mempermudah dalam mengetik. Nah, jadi kalau saya langsung sapa kayak gini, hai Kak, terima kasih ya sudah add. Nah, jadi kalau saya itu di Facebooknya saya tidak pernah add orang. Di awal saja waktu buat Facebook, saya tidak pernah chat. Nah, apa yang saya lakukan kalau saya, ya seperti yang dijelaskan sama Pak Farid sama Pak Rizky itu masuk di grup-grup. Saya tinggalkan komen. Kayak gitu, dari situ kan fotonya kita cantik, jadi banyak orang yang add, kayak gitu. Kalau fotonya jelek nggak ada yang add ya Bu ya? Ya jarang. Oke, jadi saya contoh misalnya ini ada di ini saya tinggalkan komen kadang biasa orang yang banyak komentar. Nah, jadi kalau ada 43 saya komen saja mantap. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada yang komen ya saya kadang juga enggak komen. Kayak gitu. Jadi kalau saya di Facebook itu saya masuk di grup-grup. Nah, jadi bisa bertarget juga kalau misalnya mau jualan di Gorontalo bisa kayak gitu, di mana terserah Bapak Ibu mau jualannya di mana. Nah, terus di sini kalau saya kemarin itu sampai 1.000 yang minta pertemanan dari saya. Jadi kalau saya sehari itu saya terima sampai 100, saya konfirmasi 100. Tapi kalau belum saya chat semuanya, saya tidak terima dulu. Saya habiskan dulu kontaknya saya biar saya tidak bingung yang mana yang saya sudah chat, yang mana tidak. Nah, kayak tadi ini ada yang sudah saya chat. Nah, kalau dia sudah saya chat, saya langsung hapus pertemanan. Nah, saya langsung hapus pertemanan kalau sudah saya chat, biar saya tidak bingung. Nah, terus saya beralih ke selanjutnya, saya chat sampai 100. Nah, dari sini kemarin itu alhamdulillah bisa dapat orderan sampai 800.000 peninggi badan. Kayak gitu, bahkan ada yang tentara juga kemarin order di luar dari yang 800.000 dari sini. Jadi memang kalau saya pribadi mainnya hard selling. Nah, contoh. Nah, terus kalau misalnya memang mereka sudah jawab, saya langsung arahkan ke WA. Misalnya contoh. Kayak gitu. Jadi saya langsung kadang arahkan langsung ke WA. Jadi chatnya langsung di WA. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi seperti itu cara jualannya saya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau yang ini yang tanpa iklan sebenarnya cuma modal jempol saja. Kayak gitu. Kalau misalnya memang serius ya pasti bisa banyak closingannya. Kalau saya pribadi begitu jualannya. Karena kalau saya pribadi jualan misalnya ini kalau misalnya kadang moodnya misalnya kurang baik, kadang juga orderan kurang lancar. Jadi kalau saya pribadi sebelum jualan saya perbaiki moodnya saya biar orderannya bisa lancar. Kalau saya itu selalunya berpikir positif sebelum berjualan, dan memang kalau saya setiap kali chat itu usahakan bagaimana caranya berdoa dulu biar bisa lancar closingannya. Kalau saya begitu, karena memang yang mendatangkan orderan itu pastinya dari Allah kayak gitu. Kalau saya begitu. Nah, terus kalau misalnya kalau saya pribadi selanjut sedikit tadi yang soal di WA itu kalau saya biasanya itu selanjut sedikit tadi saya lupa. Kalau saya biasanya itu di WA saya share screen dulu. Nah, kalau saya di WA itu saya suka posting yang memang testimoni yang memang ini yang bukan dalam bentuk chat. Nah, terus kalau misalnya di WA, contoh ini peninggi badan.
Nah, kalau saya di WA itu lebih suka posting yang memang gambar langsung bukan chat. Karena kalau saya pribadi kalau ditanya ya, kalau saya mau belanja online pasti lebih percaya seperti itu dibandingkan chat. Karena terkadang chat itu bisa dimanipulasi. Makanya saya lebih cari gambar-gambar yang memang bisa langsung kelihatan before afternya. Kayak ini bisa before after. Nah, terus kalau saya posting kadang di WA, itu saya usahakan bagaimana caranya itu bisa menarik kata-katanya. Karena terkadang banyak orang itu tidak cukup kuotanya, jadi tidak bisa lihat gambarnya. Jadi kadang dia bisa lihat tulisannya kita. Kalau saya itu jualannya contoh kayak ini Ilham nambah ya, oke. Saya bilangnya kalau di status, wah luar biasa Kak, wah luar biasa, bisa nambah tinggi kurang lebih berapa itu 3 cm, nambah tinggi kurang lebih 3 cm 3 cm dalam waktu 7 hari 2 minggu dalam waktu 2 minggu. Wah luar biasa, bisa nambah tinggi kurang lebih 3 cm dalam waktu. Luar biasa Kak Ilham. Jadi kalau ada namanya saya sebut biasa kadang namanya Kak Ilham. Wah luar biasa Kak Ilham bisa nambah tinggi kurang lebih 3 cm dalam waktu 2 minggu. Selamat ya Kak. Nah, saya kadang langsung kayak begitu. Saya postingnya begitu. Jadi sesuaikan dengan postingan dengan ini statusnya juga biar lebih menarik kayak gitu. Nah, kalau saya itu tadi yang di WA. Nah, terus kayaknya ini sudah selesai Pak. Jadi boleh tanya jawab saja kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Ya, saya sih baik. Seperti itu Pak. Bagus banget Bu sharingnya Bu Ati ya. Jadi terima kasih banyak Bu, sharingnya bagus sekali. Kita buka kesempatan bertanya bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya. Silakan langsung angkat tangan. Mungkin saya minta bantuan atau saya aja yang atur ya. Ini saya lihat ada 2 yang angkat tangan. Silakan Bu Anggun dulu. Langsung bicara aja Bu. Bu Anggun Sabrina ya. Oke, baik. Selamat malam Pak Rizky, Bu Andi. Malam. Selamat malam teman-teman. Ya, jadi luar biasa sharingnya Bu Andi. Tadi saya dapat ilmu baru lagi. Dan juga terima kasih buat teman-teman setelah sharing kemarin saya praktekin. Alhamdulillah seminggu ini bisa closing 1000 BP yang sebelumnya offline itu susah banget ya, sebulan gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, langsung udah dapat 1000 BP itu menurut saya luar biasa bagi kami yang sebelumnya offline sekarang ke online gitu. Ternyata ilmunya mujarab banget, berhasil gitu. Dan kalau bisa kedepannya bisa closing 5.000 per minggu gitu ya. Amin. 3.000 expert ya. Expert di 3.000. Nah, jadi pertanyaan saya, kemarin kita ada praktek mengenai menambah kontak di Messenger atau Auto Circle. Jadi kebanyakan setelah kita bikin auto text yang sapa kenalan terus saya langsung to the point ya, ini kita lagi jual ini gitu. Terus kebanyakan tidak ada yang menjawab, bahkan sama sekali tidak ada, bahkan satu orang pun tidak ada yang reply. Tapi kalau saya tanya, halo Kak, salam, saya Anggun gitu, Kak dari mana gitu, nah itu 80% menjawab gitu. Jadi kita saling tertukar kontak WhatsApp. Jadi pertanyaan saya, apakah itu maksudnya maksimal nggak ya? Soalnya kan kalau kita nanya, kalau kita langsung minta nomor kontaknya, kita nggak tahu dia tuh maunya apa, produk apa gitu. Bagus seperti itu, tetap dilanjutin. Dan terus mengenai apa namanya ya, di sekon, oh ya itu aja kayak yang mengenai step kontak WhatsApp baru. Nah, yang kedua ini, saya kan punya akun pribadi ya, akun Sabrina. Saya juga pengen jual produk lain lagi. Yang sebelumnya yang saya jual itu adalah produk
lebih banyak kecantikan gitu. Kecantikan, saya jago jual spirulina, Vitaline, paket langsing juga ya, kebetulan terbukti juga dengan saya. Jadi saya expertnya di situ. Dan saya mau coba lagi ke produk yang lebih expert lagi, Muncor gitu. Cuman saya pernah punya pengalaman tuh jual Muncor, kebanyakan kalau saya sudah nge-add yang laki-laki, kebanyakan jurusnya ke lain. Jadi saya tuh kadang-kadang malas gitu, kadang-kadang ada video call, ada yang nelfon, agak sedikit mengganggu. Tapi cuman kalau menurut saya sih, mungkin apakah boleh mencoba lagi dengan jualan Muncor gitu ya. Tapi saya buat akun baru lagi gitu. Apa sebaiknya buat akun baru lagi atau tetap di akun yang lama saya? Gitu. Cuman saya takut pajang wajah saya gitu kan, takutnya jadi buronan seperti itu. Buronan laki-laki di Facebook gitu ya. Jadi nah itu pertanyaan saya, mohon pencerahannya nih Bu Andi. Ya, jadi Bu, pertanyaannya dua itu ya. Tadi yang pertama apa Bu persisnya? Saya agak kurang jelas pertanyaan pertama tadi. Nambah kontak ya? Ya, nambah kontak pakai, halo Kak, saya jual produk ini gitu. Nggak ada yang balas, nggak ada yang respon sama sekali. Jadi kalau saya cuma nyapa aja, ada yang mau simpan. Bahkan lumayan banyak yang simpan. Cuman saya tidak tahu dia maunya apa. Kalau saya simpan, tapi saya nggak tahu dia mau butuh produk apa gitu. Ya, saya langsung bantu jawab pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu sebetulnya berhubungan dengan sharingnya Pak Viko waktu hari Kamis yang lalu. Jadi Pak Viko itu kan persis seperti yang Ibu Sabrina bahas tadi. Beliau jualan lewat Facebook organik, terus pakai akun wanita juga kan. Nah, itu beliau bilang kemarin kalau ada yang aneh-aneh modus seperti itu, yang laki-laki gitu ya, udah langsung di blok aja Bu, di unfriend, di blok. Kalau yang di WA di blok juga. Kalau udah jelas bahwa tidak akan belanja ya, cuma modus doang gitu. Itu saya lihat di gambar di Zoom Pak Viko-nya ngangguk-ngangguk tuh saya lihat. Beliau udah sharing yang lalu. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing jadi buronan segala gitu ya. Kalau dia udah ngegangguin kayak gitu, hajar aja di blok semua gitu ya. Oke, silakan mungkin buat pertanyaan pertamanya yang soal cara nambah kontak, terus chattingnya yang efektif seperti apa. Tadi kan Bu Ati juga udah nyontain ya. Jadi saya kembalikan ke Bu Ati, Bu. Silakan, mungkin bisa dibantu jawab. Oh iya Pak. Nah kalau saya pribadi itu saya lebih suka chatnya langsung kayak begitu, karena takutnya seperti tadi yang pertanyaan kedua, takutnya ini di save kontaknya tapi dia nggak tahu maunya apa. Nah kalau saya kan chatnya seperti tadi, itu bisa langsung ditahu maunya apa. Kadang kalau saya pribadi memang kalau namanya sih gratisan ya memang pastinya memang modal jempol saja kayak gitu, modal banyak saja melakukan. Kalau saya pribadi kan saya targetnya kalau saya 100 per hari, tapi kalau waktunya saya ada yang lebih, saya kadang sampai 150 yang saya chat. Tapi dari situ memang banyak yang tidak respon. Tapi kalau saya tidak fokus sama yang tidak responnya, saya fokus sama yang merespon kayak gitu. Karena kalau saya melakukan pasti insya Allah pasti ada hasil. Kalau saya sih begitu, intinya saya cuma melakukan dan hasilnya saya serahkan sama yang di atas saja. Kalau saya begitu. Iya. Jadi bagus banget ya jawabannya. Mungkin saya sedikit tambahin penjelasan. Jadi sebetulnya itu kan dua media berbeda Bu. Jadi kalau Bu Ati yang saya tangkap tadi, kalau beliau di Facebook itu hard selling kata beliau. Artinya hard sellingnya tadi langsung chatting nawarin produk. Kalau tertarik baru itu yang di save kan, minta save nomor kontak WA kita. Kalau nggak tertarik ya sudah. Nah tapi kalau di WA, di WhatsApp beliau itu bukan hard selling. Jadi soft selling. Sebetulnya soft selling itu malah kan cuma ganti-ganti WA story ya. Kita malah nggak perlu ngechat. Nah tapi Bu Ati juga bahkan ada mengechat juga. Biasanya ditargetkan tadi sehari berapa puluh tadi ya Bu ya. Itu dibagi-bagi jeda waktunya. Kalau yang saya tangkap tadi, nah itu yang chattingnya halus Bu. Kenalin diri dulu. Karena kan ini WhatsApp bukan Facebook kan. Nah itu jadi dua gaya itu. Jadi kalau tadi Bu Sabrina bilang saya dengan chatting gitu responnya bagus, saya memang tepat Bu. Kalau di WA sebaiknya seperti itu kalau Ibu chatting. Tapi kalau di Facebook nggak perlu repot-repot sih sebetulnya, karena Facebook itu ribuan orang di sana kan, gitu. Nah mudah-mudahan kejawab ya Bu ya. Baik Kak, terima kasih. Iya sama-sama. Nah sebelum saya lanjut ke penanya berikutnya, saya mungkin bantu untuk summary sedikit. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan muncul ya.
Jadi sebetulnya kalau Anda nonton video penjelasan WA saya yang inner circle atau outer circle itu, WA itu pada dasarnya adalah soft selling, karena kita menganjurkan Anda awalnya pakai WA pribadi. Kalau Bu Ati udah luar biasa, beliau udah pakai 3 WA tuh, gitu ya. Memang mainnya tadi udah kelasnya lebih tinggi lah ya. Nah, kalau mainnya WA pribadi, ya soft selling itu kan cuma dengan ganti-ganti status. Makanya saya ingatkan, dalam sehari itu ya siapin paling tidak 20-25 konten untuk Anda ganti tiap setengah jam, 1 jam Anda pasang lagi jadi WA story gitu ya, paket-paketnya bedain, dan di situ harus ada 3 unsur sebaiknya: edukasinya secara umum ya, kemudian baru produktivitasnya dan kesaksiannya, testimoninya, seperti itu. Nah, itu disiapin aja tiap hari. Makin banyak kontak Anda, makin banyak yang lihat kalau Anda update status kan. Nah, jadi kuncinya yang Bu Ati tadi sampaikan, setiap minggu bikin target minimal nambah, sebetulnya bukan nambah kontak WA ya, yang tepat adalah nambah orang yang kontak WA Anda. Karena Anda save kontak WA dia, kalau dia nggak save kontak Anda, ya sama aja bohong gitu, nggak lihat kalau Anda WA story atau update status. Jadi benar kata Bu Ati tadi, kalau Bu Ati tadi malah udah liatin kan, bahwa dia chatting, kenalan gitu ya di WA, karena kan di WA itu kan ada kita di satu grup yang sama, kita belum kenal orangnya, seperti yang saya bahas juga ya. Bu Ati juga kenalan, kemudian minta save nomor WA beliau, malah ditanya lagi, diulang, dikonfirmasi lagi kan gitu. Nah, sebetulnya itu dasarnya kalau WA. Nah, tapi lebih lanjut, bahkan tadi yang luar biasa, kita dapat ilmu baru yang saya nggak bahas adalah Bu Ati itu bahkan bisa nyari kontak-kontak WA tambahan itu bukan dari kenalannya aslinya. Kan awalnya kenalan kita tuh, kita cek lagi siapa yang belum save nomor kontak WA kita, atau kita juga belum punya kontaknya gitu ya, tambah terus sampai semaksimal mungkin. Kemudian di grup-grup kita tegurin satu-satu, kenalin, terus cari lagi grup baru. Nah, kalau Bu Ati malah bisa nyari grup baru lewat Google tadi kan, dan itu tertarget luar biasanya. Artinya tertarget itu Anda bisa pilih mau daerahnya di mana, bahkan grupnya grup apa. Tadi misalkan masuk ke grup yang lagi mau tes polisi misalkan, atau pramugari gitu ya, atau tadi anak-anak SMP tadi yang dicontohkan, itu kan butuh peninggi tuh banyak tuh pasti. Jadi luar biasa, cuma dengan ngulik WA-nya aja bisa hasilnya dahsyat. Nah, tapi kalau mau hard selling di WA, bisa sebetulnya. Caranya gimana? Tentu kalau hard selling bukan ke kenalan kita langsung, tapi ketika Anda mendapatkan kontak-kontak baru di WA yang save nomor Anda tadi, dari bukan kenalan asli ya, seperti yang tadi dari Google, atau memang ada konsumen yang masuk dari Facebook, kemudian Anda save ke WA, itu Pak Farid udah ngajarin kasih namanya yang benar. Dia beli apa, kemudian kasih catatan di namanya, misalkan dia FB, misalkan FB1, berarti kan masuk dari FB, terus apa odol misalkan gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa Anda hard selling. Gimana cara hard sellingnya? Jadi Anda broadcast boleh, karena kan mereka dari awal juga masuknya karena memang konsumen, pelanggan, malah senang mereka di broadcast. Kalau saya pribadi kan ada auto text-nya, saya udah contohin bahwa kalau kita sejak awal, kalau ada yang nanya-nanya produk misalkan yang bukan kenalan asli ya, misalkan nanya di Facebook, ya kita langsung kasih tahu, Kak boleh nggak minta nomor WA-nya dan save nomor WA saya dengan nama misalkan Rizky Peninggi atau Rizky Pemutih Gigi gitu ya, supaya nanti kalau ada promo, saya bisa broadcast masuk nanti ke kakak. Nah, justru memang orang-orang yang masuk dari situ, masuk ke WA kita, itu boleh di broadcast nanti. Kalau Anda lagi mau bikin promo, diskon, dan lain-lain gitu kan, malah senang. Karena tujuannya tadinya save kontak kita ya supaya dia terima informasi promo gitu. Jadi itu bagian hard sellingnya dari WhatsApp. Nah, kemudian ini ya itu yang saya tambahkan ya dari Bu Ati tadi, udah bagus banget ya, luar biasa. Nah, silakan ini nanya berikutnya, ini ada Bu Sukma ya. Silakan Bu Sukma langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum Bu Ati, Pak Rizky ya, sama mentor saya Pak Farid. Mau tanya nih Bu Ati, Bu Ati kan tadi bilang 3 nomor WA ya. Nah, di 3 nomor WA itu berarti dalam satu handphone Ibu punya WA bisnis sama WA biasa, atau Ibu pakai 3? Oh, kalau saya pribadi itu pakai WA yang memang langsung dari Play Store, terus Ya, WA terus bisnis sama GB edukasi, GB WhatsApp. Nah, GB WhatsApp itu bisa di-download saja di Google, atau bisa itu apa Bu? GB WhatsApp. Ya, saya juga sama pakai GB WhatsApp. Oh,
Oh, saya malah nggak tahu Pak. GB WhatsApp tuh apa Pak? Cari di Google. Grup ya? Iya. Jadi Oke, kalau oke. saya WA pribadi ya hanya buat pribadi. Kalau buat jualan saya khusus GB WhatsApp memang. Oh, oke, Boleh di oke, Google Pak. aja Bu, nanti bisa Siap. di-download. Bagus itu, saya udah pakai bertahun-tahun itu. Udah apa ya 5-6 tahun kali, aman-aman aja. Gitu. Kita pemain offline soalnya Oke. baru ngeh online ini sekarang. Terus manajemen Ibu tentang mengedukasi pelanggan-pelanggan Ibu tuh bagaimana gitu ya? Apakah kan ada orang yang di Japri itu dia ngerasa terganggu gitu, atau Ibu cuman muterin di status WA Ibu aja? Maksudnya edukasi misalnya Kan tadi yang mau order. ya kan kalau kita dapat database itu kan ada orang yang hampir yang nawar-nawar atau yang hampir closing atau yang nggak jadi beli gitu kan, tapi kan database itu kan tetap ada di kontak WA kita kan Bu ya. Nah Ibu gimana tuh mengolahnya mereka? Apa Ibu japri atau Ibu cuman muterin di status WA aja? Oke. Kalau saya pribadi itu kalau misalnya memang orang tersebut sudah pernah order, itu saya pasti kontrol apakah yang produknya habis atau belum, biar bisa repeat order. Iya. Sambil saya Kalau yang hampir-hampir tuh Bu, maksudnya yang cuma nanya-nanya, apa nawar-nawar kayak gitu-gitu, Ibu berarti Ibu japri atau Ibu soft selling di status WA? kalau saya sih pribadi kalau di WA itu saya mainnya soft selling di status. Kalau misalnya memang ini intinya kan kalau saya tadi pribadi setiap saya update status itu bagaimana caranya kontak orang yang lihat story saya bertambah dengan cara orang save kontaknya saya kayak gitu. Jadi memang setiap kali posting saya usahakan bagaimana caranya orang yang lihat story-nya saya bertambah. Jadi dari situ bisa tanya-tanya. Ya. Oh, terus kalau yang udah, kan saya ada grup nih Pak yang udah ada 5.000 kontak gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak di WA itu manajemennya itu database? Oke, ini nanyanya ke Pak Farid atau ke saya? Di 5.000 kontak ini, terus saya udah ada gambar mukanya. Itu Pak Rizky atau Pak Farid lah yang jago online. Kan di WA itu kan Suaranya ada putus barusan. yang mukanya putus. Ya. Iya, jelas, udah Pak. kedengar. Iya. Ya di WA itu kan saat kita nge-save nama dia gitu kan, terus kita suruh save nama dia, itu di kontaknya itu suka ada muka kosong, ada muka kosong sama muka asli gitu. Tapi saya maksudnya uniknya DP-nya kalau kosong misalnya ya? Display saya picture-nya kosong gitu. Iya, Oh. DP-nya kosong, tapi dia bilang dia udah save saya gitu. Tapi pas saya lihat di ininya nggak jelas gitu. Iya, Itu gimana ya Pak? Kalau saya sih pakai WA bisnis tuh. Terus kalau yang kena blokir itu berarti orang-orang itu nggak blokir kita ya, makanya kita akun WA kita kena blokir gitu ya Pak? Betul Bu. Makanya jangan suka menghina orang ya, diblokir. Bukan Pak, itu suami saya yang kena blokir. Oh gitu. Iya. Ya itu pertanyaannya tadi betul. Saya juga Jadi mau suami nanya saya sama itu Pak suka Farid ambil soal iya. Gimana Bu? Silakan. Ya, itu aja dulu deh. Oh iya. Iya, jadi Pak, kan itu nomor gimana kontak, Pak? Kalau di kontak saya ini DP-nya Pak. wajahnya nggak ada gimana ya tuh? Kalau DP nggak ada, biasanya dua faktor, memang bisa jadi belum di save, tapi bisa jadi juga sinyal mereka itu tidak connect Pak. Jadi pas kita nge-save, kadang-kadang mereka sendiri belum on gitu sinyalnya, pasti awal ya biasanya. Tapi kalau sudah kali nge-save sih biasanya ada terus. Atau yang kedua ya kita sudah di blok. Kalau kita kirim lagi checklistnya cuma satu, bisa jadi kita sudah di blok. Itu kemungkinan memang kalau nggak ada muncul foto DP-nya Bu, kemungkinan memang belum di save Bu. Saya juga taunya gitu sih. Cuma walau alam ya, mungkin coba Google Bu Sukma. Kali di Google ada penjelasannya. Saya juga belum pernah cek langsung. Selama ini saya taunya gitu. Kalau gitu. DP-nya nggak muncul, biasanya dia belum save kita gitu.
Nah, cuma kalau Anda chatting ke dia, itu kok DP-nya nggak muncul, berarti belum save dong, katanya udah save gitu. Nah, itu siap-siap di blok aja kalau udah kayak gitu. Biasanya sinyalnya dia yang lemot itu biasanya sinyal terutama kalau dia orang di daerah ya, di pedalaman. Itu sih wajar-wajar aja. Kalau dia orang kota, kemungkinan sih pasti muncul gitu. Jadi memang ada yang butuh lama sinyalnya itu. Saya juga mau tanya sedikit, Bu Ati itu pakai auto text-nya apa aplikasinya? Smart Keyboard ya? Iya Pak, pakai smart keyboard. Oh ya. Oh ya, sekalian saya sampaikan info buat Bapak Ibu, teman-teman semua, itu di Google Drive yang saya kirim. Kan database kita udah ada ya, dan itu diupdate sering tuh. Anda yang belum punya database konten-konten, video, foto, dan lain-lain itu udah disediain semua, tinggal pasang aja. Itu saya udah kirim Google Drive-nya sejak beberapa hari yang lalu. Ada semua di sana dan insya Allah diupdate terus. Nah, di situ juga ada aplikasi Smart Keyboard Trial ya, yang gratisan. Jadi tinggal di download aja tuh, langsung bisa diinstal kok. Termasuk ada file auto text juga di situ. Gitu, kalau mau dipakai boleh, kalau mau dipakai sebagian dong ya tinggal di copy-copy sendiri, kan ada di situ semua kalimatnya. Gitu. Bu Sukma, udah cukup ya pertanyaannya terjawab tadi? Oke. Kalau udah cukup, kita lanjut. Ini sebetulnya udah 8:30. Jadi ternyata karena tim kita sudah menang, ini pemain cadangannya Pak Raymond nggak perlu diturunkan hari ini ya. Cuma saya lihat Pak Raymond angkat tangan, ini mungkin mau protes. Kenapa sih nggak diturunkan gitu ya? Nah, kita jawab dulu penanya berikutnya. Ada Pak Musa Ifung ya. Silakan Pak Musa Ifung. Selamat malam Pak Rizky. Selamat malam Bu Ati, dan selamat malam Pak Farid. Nah, saya mungkin mau tanya ke Bu Ati nih. Bu Ati, berdasarkan pengalaman saya itu pernah pesan siaran, maksimal pesan siaran ini kan sekitar 265. Nah, yang maksud Bu Ati yang di blog ini, apakah kalau kita japri satu per satu, atau termasuk yang pesan siaran tadi juga gitu? Mungkin itu yang mau saya tanyakan Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Oh iya Pak. Oke, kalau yang pesan siaran, kalau di WA sendiri itu sih saya pribadi saya jarang pesan siaran. Kalau misalnya misalnya butuh untuk pesan siaran itu 1 kali 1 bulan. Karena memang ini berdampak juga orang terganggu, dan memang ketika orang terganggu mungkin saja ini dia melapor ke WhatsApp dan kita terblokir. Jadi orang tidak suka kalau di broadcast, kecuali kita minta broadcast ke ini teman kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang tadi ini, kalau misalnya yang japri langsung itu memang ada dampak dampak untuk bisa terblokir. Tapi untuk ini kalau saya pribadi itu saya kasih jeda. Jadi kalau misalnya chat kurang lebih 1 sampai 3 orang, saya kasih jeda lagi. Terus sampai misalnya memang target saya kalau saya ya 45. Kayak gitu saya kasih jeda biar terhindar dari blokir. Tapi selama ini saya tidak pernah terblokir kayak gitu, kecuali di WA bisnis pernah kayak gitu. Kalau WA pribadi tidak kayak gitu Pak. Oke, baik Pak Ati, terima kasih. Semuanya sangat membantu. Sama-sama, banyak hal yang baru yang bisa dipetik dari pertemuan malam ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ini tadi Pak Raymond angkat tangan ya. Kita kasih kesempatan Pak Raymond, mungkin mau sharingnya mau nanya ini. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya saya sebagai pemain cadangan rasa-rasanya pengen masuk lapangan terus ini Pak. Udah menang kita Pak, nggak usah disimpan. Tapi karena sudah pemain intinya luar biasa nih mainnya ini. Betul. Iya, oke. Luar biasa Bu Ati ya. Ini jujur aja saya banyak ilmu yang saya dapat dari Bu Ati ini tentang WhatsApp marketing ya, WA marketing saya bisa boleh sebut. Nah, saya cuma pengen nanya Bu, mungkin tadi sudah ditanyakan sedikit sama Bu Sukma, tapi mungkin sedikit belum ini. Saya pengen nanya, ketika manajemen Ibu, ketika di WhatsApp, ketika ada orang yang istilahnya beli, tertarik, masih tahapan tertarik, kemudian dia nggak jadi beli, ini memaintenance-nya seperti apa nih Bu? Maksudnya mungkin Ibu hanya memberikan komen di status WA-nya hanya untuk itu, atau ada edukasi khusus nih
gitu yang berkala nih gitu Bu. Ya mungkin itu aja sederhananya Bu pertanyaannya. Terima kasih. Kalau saya pribadi itu saya ini biasa ini kasih edukasi lagi soal mungkin kurang paham. Kadang biasa saya kirimkan 3 gambar, terus penjelasan tergantung paket yang ditanyakan. Misalnya peninggi, saya kasih testimoni hasil kayak gitu. Sambil saya posting juga hasil-hasil yang memang ketika dia lihat bisa berdampak untuk closing kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Siap. Jadi tetap dikasih edukasi ya Bu ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ngapain ini ada pemain senior bertanya ini, ada Pak Albar ya. Dia pas banget Pak, dia lagi pelajari grup WhatsApp. Memang. Oh gitu. Ayo silakan pemain senior. Ini harusnya udah pensiun dari lapangan ini. Silakan. Maaf Pak, jadi tertarik banget soalnya sama banget sama yang saya lagi jalani nih. Cuman pertanyaan saya ke Bu Ani ini tentang manajemen manajemen upload status nih Pak. Jadi yang saya alami ini untuk upload status saya kan sudah di jam prime time nih ya. Nah, antara status nomor 1, 2, 3 itu view-nya kok jauh beda banget ya Pak ya. Jadi gimana cara mengaturnya supaya view-nya itu bisa nggak jauh-jauh banget gitu loh Pak. Iya, ya. Silakan Bu Ati. Sudah belum? Lanjut Pak. Saya kira udah. Sudah Pak. Ya, silakan Bu Ati. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang view-nya mau ditingkatkan, ya kalau saya pribadi yang seperti tadi yang saya jelaskan, itu bagaimana caranya setiap kali posting, usahakan bagaimana caranya ini orang yang save kontaknya kita bertambah. Jadi bisa lebih banyak yang bisa lihat view-nya, story-nya kita. Kayak gitu, kalau saya pribadi begitu. Artinya setiap kali posting, saya usahakan bertambah terus kontaknya. Iya, jadi manajemen menambah kontaknya ya. Iya, setiap kali posting. Sebetulnya kan begini, Bapak Ibu, teman-teman, saya nambahin sedikit. WA ini sebetulnya luar biasa, unlimited memang kan. Karena rata-rata kalau kita dari kenalan kita aja kita minta mereka save nomor kontak kita semuanya, Anda aktif lah. Aktif yang belum ada di kontak WA, Anda gantian nomor kontak, minta dia save. Itu seharusnya normalnya, setiap orang dari kita itu ada 400, normalnya itu sebetulnya. Nah, dari 400 itulah tambah terus dengan masuk grup, dari grup-grup yang asli dulu, yang grupnya teman-teman kita, masuk lagi ke situ, kenalan, masuk grup lain. Nah, bahkan kalau ditambah dengan tadi cara Bu Ati lewat Google, makin tidak ada batas lagi. Nah, kalau Anda bayangkan dari 400, terus setiap minggu nambah 50, berarti sebulan nambahnya 200 kan? Sebulan udah 100, 2 bulan udah 800, 3 bulan udah 1000. Itu kalau cuma 50 nambahnya gitu ya. Jadi makin lama sebetulnya harusnya yang lihat iklan kita itu makin banyak memang. Begitu. Pak Albar, terjawab nggak Pak Albar? Cukup ya Pak Albar ya? Nah, ini saya lihat ada Pak Nasrun ya. Silakan Pak Nasrun. Halo. Pak, ini Waalaikumsalam. Memang Pak Nasrun kalau malam suaranya berubah ya. Silakan. Halo. Oke, sebelumnya makasih Bu Ati, ilmunya bermanfaat banget ya. Sama-sama Bu. Sama buat saya kesulitan banget nambah kontak saya itu cuma 75 gitu ya. Alhamdulillah kemarin nambah, alhamdulillah bisa 500. Dan ini luar biasa. Hebat. Dan kadang-kadang ini saya iri sama Pak Nasrun ya, nomor kontak Pak Nasrun terkenal, orang ngajakin dia ke grup saya, nggak ada satupun grup yang mau ngajakin saya gitu. Bingung. Alhamdulillah ada caranya ya, alhamdulillah. Nah gini, tadi kan saya mau nanya mengenai, kan ada 3 WA yang kita pakai tuh Bu, WA pribadi, WA bisnis, sama GBWA, betul nggak? Nah, ada nggak cara pengelompokan mana yang kita masukkan ke WA pribadi, mana yang kita masukkan ke WA bisnis, mana yang kita masukkan ke GBWA? Ataukah harus nunggu full WA
masing-masing misalnya udah mencukupin berapa kontak gitu, misalnya WA pribadi dulu dipenuhin, baru ke WA bisnis, baru ke GBWA. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau saya itu kalau di WA pribadi itu saya ini grup-grup tertentu yang saya masukkan di situ. Terus kalau di WA bisnis sama GBWA itu yang sama, kalau di GBWA saya masukkan kontak-kontak yang dari Google tadi yang saya ambil. Nah, terus kalau misalnya di ini yang di WA bisnis itu dari Facebook, Instagram saya masukkan ke situ. Kadang juga ketika dia mau order itu langsung saya arahkan ke ini WA pribadi saya ketika sudah mau order, karena kan profil yang saya pasang di WA bisnis itu bukan saya, jadi itu WA fake, foto orang kayak gitu. Baik. Admin saja. Baik Bu, berarti kita harus pakai 3 nomor ya. Kalau untuk kita WA pribadi, WA bisnis, GBWA, berarti kita harus pakai 3 nomor begitu ya? Iya Bu, pakainya 3 nomor. Tapi diusahakan satu ini nomor WA pribadi diusahakan selalu aktif, sama di ini WA bisnis diusahakan bisa selalu aktif, karena suatu saat pasti kita akan punya admin nanti suatu saat. Nah, jadi diusahakan di WA bisnis untuk selalu aktif nomornya biar suatu saat admin bisa pegang, karena tidak mungkin WA pribadinya ibu bisa dikasih ke admin kayak gitu. Kalau saya gitu. Oke. Nah, terus Bu, yang ini apa namanya? Tadi yang kalau orang yang sudah mau order atau misalnya sudah order kita kasih ke WA pribadi gitu ya. Berarti orang itu bisa jadi nyimpan 2 nomor kita ya, nomor WA pribadi dan nomor WA bisnis begitu ya? Iya Bu. Jadi saya kadang langsung bilang, Bu, kalau misalnya memang mau serius mau order, bisa di chat aja Kak langsung sama ownernya, soalnya saya cuma admin Kak, kayak gitu. Nah, terus nanti saya chat. Oh iya. Kayak gitu. Ya, tadi mau saya bingung gini, takutnya orang ini kok nomornya banyak banget, ternyata kita harus pandai memanipulatif gitu ya Bu ya. Iya. Takutnya nanti ini mau COD dengan kondisi profil yang dipasang di WA bisnis itu bukan kita kayak gitu, makanya langsung ke WA pribadi kalau mau order biar bisa COD. Nah, terakhir Bu yang ngomong-ngomong borong nih pertanyaannya, borong. Soalnya banyak banget. Saya habis ngasih training Pak, jadi banyak yang tanya juga gitu ya, jadi udah disimpenin gitu. Mumpung Pak ya, biar jangan. Pak, yang mengenai COD terserah nanti siapa yang jawab. Saya sudah coba bikin 2 akun loh, akun toko sama akun biasa. Nah, yang di akun toko itu Pak, apakah boleh kita pajang semua produk, tapi tujuannya bukan untuk di-share ke orang sih, tujuannya supaya gampang kita ngorder gitu ke toko kita. Maksudnya ada zinc, harga zinc. Kalau misalnya ada orang yang beli Vitalen nih sama zinc, kan saya harus memasukkan ke keranjangnya itu biar nggak bingung gitu. Boleh nggak sih? Boleh dong Bu, boleh, bebas aja, yang penting jangan sampai konsumen masuk ke toko kita, itu aja. Boleh. Baik. Itu aja sih Pak. Udah cukup Bu Indah? Ya. Cukup ya? Sip. Nah ini sebetulnya ini saya lihat Bu Sabrina mau bertanya lagi, cuma kita udah kemalaman nih Bu Sabrina, jadi saya tutup dulu ya buat malam ini. Gak apa-apa, biar penasaran sampai hari Kamis ya, disimpan pertanyaannya. Saya nanya sedikit Pak. Jadi, oh, boleh, kalau Pak Farid boleh, silakan. Justru ini saya salut banget nih, ini ilmu yang saya belum pernah ketemu dari sepanjang saya jualan gitu Bu ya. Itu yang ngajarin Google WA itu siapa Bu? Kalau saya dulu upline-nya ya. Pak Rizky justru saya menuntut, kenapa tidak diajarkan dari dulu? Upline-nya juga nggak tahu benar. Silakan. Oke Pak, kalau saya pribadi memang setiap malam saya usahakan, kan ini cuma di rumah saja, setiap malam saya usahakan bisa ikut webinar gratisan, cari ilmu kayak gitu. Dari justru ngulik sendiri Bu ya, dari ilmu di YouTube dan lain sebagainya. Di YouTube dan lain-lain. Kalau saya sih begitu. Jadi bisa tertarget dengan jumlah besar, wah itu emas sekali memang Bu. Ya. Kalau konsisten ya tidak akan habis kontaknya. Betul luar biasa tuh Bu. Itu aja sih paling. Iya Pak. Iya. Sip, kalau gitu untuk malam ini kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu teman-teman. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Andika Sliati, Ibu Ati. Semoga ilmunya menjadi amal jariah ya, dan dibalas dengan yang jauh lebih besar.
Nah, Bapak Ibu, jangan lupa jadwal berikutnya adalah hari Kamis di jam yang sama 19.30 dan syaratnya harus minimal sudah punya ID TNS ya. Nanti pemain simpanan kita hari ini akan turun di hari Kamis. Semoga mencetak banyak gol ya. Ya Pak, silakan. Itu satu lagi, itu teman-teman di Kendari lagi kesulitan karena banyak yang daftar itu belum punya KTP, Pak. Gimana tuh, Pak? Oh, iya, betul. Kan sekarang pendaftaran harus pakai KTP ya, Bapak Ibu. Jadi solusinya gampang sekali kok. Yang pertama, solusinya pakai namanya yang mau daftar, tapi karena dia belum punya KTP, karena misalkan masih di bawah umur, pakai KTP orang tuanya aja, nomor KTP orang tua. Nggak usah kirim foto KTP. Iya, nomornya aja, nggak usah kirim foto KTP. Jadi nama yang mau daftar karena belum punya KTP, pakai nomor KTP orang tuanya. Karena walaupun itu, jadi gini, sistem itu bisa mengecek ini nomor KTP-nya asli apa palsu, apa fake, bisa dicek. Tapi dia nggak bisa cek ini sama nggak namanya dengan siapa ya kan gitu. Jadi pakai punya orang tua aja. Ini yang ngasih tahu Pak Luis Tendian loh, jadi ya kita ikut aja. Siap. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih sudah memperhatikan dan semoga ini bisa dipraktikkan ilmunya. Saya doakan Anda semua sehat di rumah dan juga sukses di bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu lagi maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih buat co-host ya, walaupun tidak banyak bersuara hari ini, Pak Farid dengan Pak Ardi dari Makassar ya, ada 2 co-host yang siap backup gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.